Satu nanas itu sehari itu bisa sampai 1 ton. Wow. Ya, jadi ada yang ngupasnya, ada yang buka, ada yang ngulik itu segala macam. Gitu. Untuk launching satu produk gitu Bu. Iya. Sebelum jadi mass produk ya. Iya. Apa indikatornya? Enak ya? Ya, alhamdulillah. Itu ya. Selain rasa, juga memberikan sensasi saat memakannya. Iya gitu ya. Ada si crispy-crispy-nya itu. Enak-enak beneran. Ini mah nggak bohong. Ya. Cobain. Double aja ya. Sekarang kita mau menuju ke pabriknya. Nggak apa-apa, soalnya ibu sudah ditutup. Ya, oke kita masuk. Satu nanas itu sehari itu bisa sampai 1 ton. Wow. Ya, jadi ada yang ngupasnya, ada yang buka, ada yang ngulik itu segala macam. Gitu. Untuk launching satu produk gitu Bu. Iya. Sebelum jadi mass produk ya. Iya. Apa indikatornya? Oh. Ketika melepas produk itu, Iya. sehingga ini kayaknya bakal banyak peminatnya. Ada tahapannya nggak Bu? Sehingga Ada produk tahapan. itu? Iya. Oh. Kan ada R&D-nya. Anak saya itu yang istrinya Tito itu. Jadi R&D-nya dia kebetulan dari NHI juga gitu. Jadi dia tes produk dulu, terus dibikin, dicoba-coba dulu. Tahannya gimana? Karena cookies saya itu kan tahannya 1 tahun, tapi tanpa bahan pengawet. Gitu. Karena diujinya betul-betul bener nggak ini setahun, terus kemudian dirasain. Yang tim perasa pertama itu suami dulu. Ini mah udah pasti, ini mah laris gitu. Udah pasti gitu, misalnya baru kita buat. Terus dibuat, didiemin dulu berapa lama dia ininya, terus kita daftarkan ke BPOM, terus baru bikin halalnya segala macamnya. Ya, terus dipikir lagi, udah dicoba ini misalnya mau nyoba. Ini rasa apa? Ini blueberry. Blueberry. Ini blueberry. Ada nanas, ada rujak, ada original gitu macam-macam. Ini ada berapa rasa yang rujak. Ini yang Lembang ini? 4 rasa ya, ada Lembang, blueberry, dasar, coklat. Nanti gitu. Harus dibikin yang soreang. Soreang. Enak ya? Ya, alhamdulillah. Itu ya. Selain rasa, juga memberikan sensasi saat memakannya. Iya gitu ya. Ada si crispy-crispy-nya itu. Enak-enak beneran. Ini mah nggak bohong. Ya. Cobain. Ya, alhamdulillah. Langsung ihwap. Nah kalau ini di luar lebaran bikin yang kayak ginian, moe cake, itu kan khas inilah dari peyem. Nah peyemnya Cimenyan. Gitu. Jadi saya pengen gimana caranya orang Cimenyan juga berdaya bisa kita pakai produknya gitu. Ya jadi ibu mendapatkan produknya dari mereka juga, ya. Iya, jadi orang sini seneng ya. Gini Bu Ino, terus saya bikin teh, nanam teh sendiri. Nah, jadi edible flower. Edible flower itu nanti yang kita ke cookies, ke cake juga, terus ke minuman. Yang tadi dicobain warna ada warna biru, warna kuning, warna pink. Kalau untuk mendapatkan inspirasi itu apa sih Bu? Ya, yang ibu lakukan apa ibu healing dulu gitu? Kemana gitu? Ingat sama Allah. Itu aja udah. Jadi healing ibunya itu adalah istiaroh. Iya. Ya Allah, saya pengen bikin sesuatu yang berbeda dari yang lain. Mohon ide gitu. Tapi jangan pernah takut sama orang niru gitu. Itu kan wajar ya. Udah ilmu yang bermanfaat kan yang. Iya betul. Iya. Oh ini proses apa nih Bu? Pengeringan ya? Oh pembakarannya ya?
bungkusin kue, ini ditaruh di sini. Putri cantik 60 menit misalnya, putri genit 2 jam misalnya gitu. Lalu tandanya kaget. Tandanya udah selesai ini berarti ya. Iya, Nanti diangkat, tinggal dia muter sendiri. Udah sekarang udah otomatis. Zaman dulu saya enggak, masih yang dimasukin ini pernah hangus satu oven. Ya, terus udah gitu contohnya kita bilang udah kita bilang alhamdulillah dulu kalau ada sesuatu itu alhamdulillah sampai 5 kali, terus baru innalillahi. Setelah itu baru kita berpikir untuk apa ini kuenya gitu kan, yang apa namanya yang hangus itu, kembali lagi ke Allah. Ya Allah ini gimana ini, ada 2 minggu kemudian ada yang telepon ke saya, Mbak Ina ada kue yang hangus-hangus gak? Wah ya Allah, gratis. Untuk apa mereka pengen kue hangus? Hamil. Oh, Jadi apa ya? jadi malah jadi manfaat dan menghasilkan malahan ya. Saya kue inak cookies tapi yang hangus. Tapi inak cookies katanya gitu, masya Allah. Nah itu kadang-kadang sih suka nggak ini ya Bu ya, nggak pikir nalar ya. Iya. Kalau kita ya melibatkan Allah gitu dalam setiap hal kehidupan kita ya Bu ya. Terima kasih Ibu sudah membawa kita ke pabriknya yang kebetulan hari ini memang sedang banyak yang istirahat ya. Kalau lagi padat-padatnya gitu ya Bu ya, mungkin bisa sampai keluar teras mungkin. Yang produksinya sama lantai atas ini ada 2 ya. Oh iya oke. Oke semuanya hatur nuhun, assalamualaikum. Oh mangga. Ina Cookies, cookiesnya keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga sehat-sehat. Saya juga alhamdulillah sehat, apalagi di The Tweet Cafe ini saya merasa lebih fresh ya. Dan di sebelah saya ini adalah owner dari The Tweet Cafe dan juga Ina Cookies, Ibu Ina ya. Ibu Ina ini merupakan inspirator terkait dengan bidang usaha, dan beliau memulai usahanya dari nol sehingga menjadi besar seperti ini. Kita ingin mengorek-ngorek apa rahasianya ini, Bu Ina Damang. Alhamdulillah. Saya manggilnya apa nih? Bapak aja deh. Iya. Ibu cerita atuh Bu ya. Ini gimana sih awal mulanya gitu? Iya. Penasaran saya. Ya? Iya. Berarti sebetulnya motornya ini adalah si kue ini ya Bu ya? Iya. Ina Cookies ini dari awal ya. Waktu itu gimana? Apakah memang Ibu karena senang dengan membuat kue gitu ya? Ceritain dong Bu perjalanannya dari awal. Iya, dari awal. 30 tahun. Panjang ya 30 tahun. Nggak cukup nih kayaknya. Disingkat nih ya, dari 30 tahun ya, mudah-mudahan tersingkat lah ya. Saya harus memorinya harus kembali lagi ke belakang ke 30 tahun. Jadi waktu 30 tahun yang lalu tuh saya usaha bersama dengan kakak-kakak ipar. Kakak-kakak ipar itu 5 bersaudara. Semua 9 bersaudara. Yang ikutan bergabung itu 5 orang. Dari 5 orang ini usahanya lah jahe. Jahe merah, jahe gajah itu. Yang besar itu. Jadi kalau setiap panen tuh sekitar 1,5 kilo. Jadi awalnya bukan kue dulu, jadi jahe. Iya, jahe dulu. Tadi 30 tahun 1992. Iya. Ya, tahun itu. Terus dari, kemudian mulai sih dari tahun 81. Kalau 92 tuh kue. Oh. 89. Oh, oke. Dari 89 jahe dulu. Oke, jadi sebelum 30 tahun berarti 34 tahun yang lalu. Oke. 34 tahun yang lalu ke jahe dulu. Udah jahe, tautonya
nanam sama kakak-kakak gitu. Nanamlah suami saya anak nomor 9. Nomor 9, terus kemudian sama kakak-kakak semua, kakak ipar lah gitu ya. Itu bikin bisnis jahe. Nanam jahenya di Wado, Sumedang, Wado ya. Masih Kabupaten Bandung juga ya? Enggak ya. Terus kemudian enggak ya, Sumedang. Di Wado. Terus kemudian karena bukan bupati jadi nggak tahu. Terus sudah gitu. Tapi next kayaknya sih kelihatannya akan menjadi ini juga nih. Terus kemudian udah gitu nanam 13 hektar. Dari 13 hektar itu kita dikupasnya pakai bambu runcing. Jadi bikin bambu runcing seperti gini, terus dikupas itu, terus direndam sama bertonton garam. Dari situ kita bikin pabriknya di Plumbon. Itu jahenya nanamnya di Wado. Nah, ada kakak yang di sana tinggal, terus saya kebagian tinggalnya di Cirebon untuk mengawasi pabrik. Terus sama suami pisah sama saya, dia di Semarang untuk bikin packagingnya, yang udah difumigasi, yang udah di ini, pokoknya udah siap untuk ekspor ceritanya ke salah satu negara, ke Jepang. Alhasil tahun 91 mau ekspor. Saya bilang gini ke suami bilang gini, punya anak lagi lah, udah 4 tahun gitu. Kan kita mau jadi eksportir. Waduh, makanya udah ini ya. Gitu. Karena optimis ya nggak apa-apa, namanya pengusaha kan. Tapi kenapa Bu kaitannya dengan regulasi? Bukan, kena panen raya di Thailand. Habislah kita. Orang sananya kita juga nggak kuat sih perjanjiannya. Dari situ makanya kita dibeli sih, tapi separuh. Padahal orang Jepangnya udah datang ke sini. Bagus. Bagus, muji-muji lah, pokoknya si produk kita tuh bagus banget. Tahu nggak kalau makanan Jepang yang suka makan yang tipis tuh manisan Jepang, yang kalau kita makan masakan Jepang suka ada manisannya. Nah itu kita yang buat. Ini salah satu yang produknya. Kita ekspor ke sana gitu. Terus kemudian ya bisnis lah ya, sehingga jadi kita kalah dengan produksinya mereka ya. Terus rugi dong Bu, sampai berapa berarti waktu itu? Nggak tahu deh, nggak dihitung-hitung lagi. Berpencar akhirnya. Kakak ada yang langsung ke Bogor, ke Jakarta, Jadi Ibu menjadikan kegagalan itu justru menjadi kekuatan. Apalagi nih harus maju gitu. Yang membuat saya ke depannya lagi melangkah lebih besar lagi ya. Nah, terus jadilah ini Ina Cookies. Si jahenya akhirnya sama kakak tuh dibilangin udah aja dipotong-potong kecil-kecil segini. Terus kemudian digodok lagi, dicampur sama gula, bertonton gula. Sekarang dibikin manisan segede gini. Akhirnya jadi nggak mubazir dong ya? Iya, nggak mubazir. Terus dimasukkan ke dalam cookies, namanya cookies jahe. Itu awal mulanya. Terus jajakin saya lagi hamil besar. Tahun 91. Kan lahir yang itu 92, yang 30 tahun ini. Aduh, itu namanya hamil besar, bawa anak satu, sampai difilmkan gitu ya. Ini saya ngejajakin kue, penolakannya banyak. Ini apa kue apa? Ini kue apa katanya? Nggak ada merek, nggak mau segala macam. Sangkain eksportir jahe. Tahu-taunya tukang ini, kata tukang kue. Jadi gitu ya Bu ya. Justru ini adalah bukan kecelakaan sih, tapi memang karena bagaimana penyelamatan dari bahan baku dan produksi yang sebelumnya menjadi ini. Nah, inilah namanya berkah Bu. Karena memang Ibu yang gigih, ulet gitu ya. Dan kita akan mendengarkan setelah menjadi produk kue yang tadi Ibu ceritakan. Terus apa sih kiat-kiatnya? Sesaat lagi tetap di Cermin, cerita menginspirasi. Ketika cinta tidak pernah kenal waktu, maka tidak ada yang dapat menghalanginya untuk melangkah kemanapun ia tuju.
Karena kemanapun kita pergi, semua dilakukan dengan setulus hati. Setiap senyuman dan tingkah laku menjadi perhatian agar setiap doa selalu terjaga. Semua dipilih dari bahan yang berkualitas, higienis, dan halal demi terciptanya keamanan dan kenyamanan konsumen. Semua dilakukan karena tempaan cinta yang luar biasa. Setiap doa dapat terlahir dari mana saja, mulai dari ucapan hingga jari jemari. Hingga cinta tersebut sampai pada setiap hati keluarga, mendekatkan yang jauh, memberi keistimewaan di setiap gigitan. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami. Kami tidak bisa melangkah sejauh ini tanpa kontribusi luar biasa dari sahabat Mama Ina. 30 tahun Ina Cookies, senantiasa temani kebersamaan keluarga. Alhamdulillah kembali bersama kami di Cermin Cerita Menginspirasi. Nah Ibu, tadi Ibu sudah cerita pas awal-awalnya nih. Mau tidak mau, akhirnya menjadi bisnis kue ya. Dari yang tadinya ada bahan bakunya jahe, sekarang jadi terus berinovasi dengan bermacam-macam rasa ya. Nah, bagaimana Ibu ketika sudah gagal terus mencoba lagi, apa yang waktu itu Ibu lakukan? Jadi yang saya pelajari, jadi segala sesuatu kita harus hadapi, hayati, nikmati, syukuri, ikhlas gitu. Di benak saya pokoknya begitu. Ya udah, kita harus maju. Gimana caranya nih membangun usaha? Akhirnya kakak ipar itu Bu Joko ngajarin lah cookies 5 item, 5 macam. Dari 5 macam itu saya kembangkan lagi sendiri itu sampai sekarang tuh sudah ada 135 item. 135 rasa 135 ini. Rasa, ya? Semua macam-macamnya gitu. Ada 135, dari situ sampai bikin buku lah segala macam. Nah, berkembang terus, saya harus maju gimana caranya, karena saya kan dulu cita-cita bukan jadi pengusaha atau apa. Saya pengen dokter kayak almarhum bapak gitu. Pokoknya pengen jadi dokter, gimana dokter kayak almarhum bapak saya, pengen sampai bisa ke luar negeri gitu, sampai disekolahin gratis di Amerika lah segala macam. Terus almarhum bapak saya bilang gini, kamu gimana punya cita-cita tinggi tapi kamu pemabok, katanya gitu. Pemabok tuh mabok udara gitu. Terus gimana caranya? Ya, kamu harus niat, kamu harus punya niat. Jadi nama Ina ya, disingkat nama Ina. 1 I-nya, ingat selalu pada Allah. N-nya niat berusaha untuk ibadah. Kalau untuk ibadah itu tidak ada kata menyesal, berkeluh kesah lah segala macam gitu. Jadi yang lama-lama udah tinggalin. Nah yang terakhir A-nya tuh amal. Jadi harus beramal. Gimana caranya lah? Apa kita lagi susah, kita lagi apa? Haruslah beramal. Jadi jangan pernah mengatakan seorang pengusaha itu saya tidak punya uang. Nah, gitu. Menurut saya begitu. Terus kemudian akhirnya saya menggelutin, ayah punya karyawan lah 1, itu juga asisten rumah tangga. Berari terus 2, 3, 5, 20. Terus pindahlah ke Bandung. Suami suruh keluar dari pegawai negeri. Tadi itu suami pegawai negeri. Oh, PNS di PU, pegawai PU. Akhirnya jadi sipil kan sama-sama dari, dengan Ibu. Sipil ITB dia, beliau tahun 80-an. Sipil ITB terus dipindahin ke Aceh Tenggara. Tinggal di Aceh Tenggara 2 tahun, 4 tahun lah di PU. Keluar pensiun dini, bikin usaha ini. Jadi barengan jadi barengan. Ina gitu. Ini ya. Tadi menarik sekali ya, ingat sama Allah, niat yang berusaha untuk ibadah, sungguh ya untuk ibadah, dan A-nya amal ya. Jadi itulah yang kemudian membawa keberkahan
kemudahan ya bagi kelancaran bisnis ibu. Nah, ibu kalau kebanyakan ini ya para pengusaha pemula ya, UMKM kan banyak sekali sebetulnya program-program yang pemerintah lakukan, memberikan katakanlah support lah ya untuk para pengusaha-pengusaha muda ini gitu. Nah, cuma kan masalahnya fighternya ini yang belum dimiliki dan rasa untuk tidak cepat menyerah ini yang belum dimiliki gitu ya. Nah, apa ibu yang ibu sarankan untuk para pelaku UMKM yang saat ini sebetulnya kalau kita bicara masalah permodalan dari bank ada KUR, banyak banget terus kemudian ada insentif-insentif, ya ada program-program. Nah, apa yang bisa ibu sampaikan nih ya sarannya? Saran saya kalau seorang pengusaha itu harus INA lagi nih. Apa tuh INA-nya? Inovatif kreatif. Oh, jadi ada INA yang lain nih. Inovatif kreatif. Harus apa namanya? Kita punya jiwa inovatif kreatif. Jadi jangan mengandalkan seseorang. Maksudnya seseorang tuh pemerintah misalnya gitu. Kalau mengandalkan pemerintah nggak akan maju. Kita terus aja minta gitu. Kalau seorang pengusaha itu nggak boleh begini ya, harusnya begini. Kan kalaupun ada misalnya bantuan lembaga keuangan misalnya, itu kan bagaimana dia caranya harus memutarkan dan mengembalikan. Gitu. Itu jadi bikinlah inovasi-inovasi baru dari ininya, dari produknya. Produk ini turunannya kayak misalnya ini kan saya usaha ini tahunan, usaha tahunan. Tapi bagaimana memilih ada usaha bulanannya, hariannya. Nah, dari yang ini bikinlah itu saya kayak gini jeju misalnya jengkol keju. Karena kalau kue kan identik pada saat lebaran. Iya. Tapi ibu justru gimana caranya? Tiap hari harus ada. Keluar. Apapun. Bikin nasi misalnya nasi daun jeruk. Harganya cuma berapa? 12.500. Udah pakai paru. Kayak gitu pokoknya. Jadi kreatif. Sementara kalau kayak bicara Kabupaten Bandung kan sebetulnya banyak sekali kan berbagai macam jenis Bandung itu hasil pertanian yang bisa diolah. Tadi jadi, pertama inovatif kreatif, N-nya modalnya harus nekat. Iya. Kalau nggak nekat dapat bantuan dari pemerintah tapi nggak kreatif itu menerima nanti apalagi ya dari pemerintah yang gratis apalagi susah. Ya kan? Dikasih permodalan sanes jang usaha tapi jangka imah. Ya gimana mau muter ya? Ya nggak akan muter-muter. Jadi nekat. Inovatif kreatif, nekat, A-nya satu lagi? Akurat. Jadi perhitungan semuanya. Misal kita dapat modal dari bantuan pemerintah, harus mandiri, akurat sendiri gitu. Akuratnya misalnya perhitungannya gini, ya harus dari planning, bagaimana produksi, biaya dan lain sebagainya, dan profesional harus dipikirkan pengembaliannya gimana gitu kan. Iya, betul. Bukan hak milik itu kan gitu. Jadi misalnya justru harusnya pengembaliannya itu yang lebih. Gitu kan, kita harus bermanfaat buat umat yang banyak gitu. Jadi di mana seorang pengusaha itu, di mana ada seorang pengusaha di situ, lingkungannya tuh harus punya nilai plus juga. Jadi punya nilai positif lah gitu ya, nilai tambah gitu. Jadi dengan adanya INA Cookies misalnya di daerah sini yang tadinya jalanannya rusak banget gitu, terus nggak ada perumahan, nggak ada apa-apa, orang takut kesini gitu. Sekarang ya alhamdulillah gitu. Jadi harus bagaimana memberdayakan orang-orang di sekitar kita dulu. Jadi ibu menggunakan SDM yang dari wilayah sini ya. Ada berapa ibu yang saat ini karyawannya? Alhamdulillah ada 1.000 totalnya ya? Iya, total. Di kue aja. Itu hanya di kue aja yang 1.000. Nanti ada belum yang di resto ya, ini kan juga ada lagi beda lagi ya. Beda lagi gitu. Apa Bu turunannya Bu selain kue ini ibu rintis dengan INA Cookies? Ada cake, kita bikin cake. Tetap di namanya kuliner ya berarti ya. Two Sister. Anak saya yang kedua itu. Anak saya yang pertama cookies, anak yang kedua Two Sister. Jadi membangun cookies Two Sister tapi yang berbeda dari yang lain. Jadi dia
punya nilai apa ya, kreatifnya tuh di bidang misalnya si cookiesnya misalnya dari bupati pesen apa, oh khasnya bupati ini loh, warnanya ini misalnya gitu, terus pakai logonya ini dia bikin di cookiesnya, bisa misalnya ini perkantoran apa gitu. Jadi ini terus dinamis berkembang ya. Itulah prinsip tadi ya, inovatif, kreatif. Tapi Bu, balik lagi ke yang tadi. Waktu Ibu dengan hanya satu karyawan, terus saya berkembang. Kan ini nggak lepas dari marketing yang baik ya Bu ya. Waktu itu gimana sih cara marketingnya Bu? Karena sekarang ini ya udah banyak media, sosial media ya, mereka juga bisa dengan mudah membuat konten. Beda dengan zaman Ibu waktu 92 mah ya. Itu kan pasti berat gitu. Caranya bagaimana Bu? Promosi yang tepat. Promosi yang tepat itu saya dulu kan belum ada modal, belum ada apa-apa. Saya bikin cuman apa kartu nama, kan belum ada uang dulu mah. Terus telepon juga masih yang digini teh. Gitu. Yang muter gitu ya. Terus karena sok muter nih. Terus gitu, saya orangnya nggak bisa ngomong, pendiam gitu, sampai orang-orang bilang, aduh kalau ngomong tuh sebeleduk sekali gitu, sampai susah gitu, gimana komunikasinya saya nggak bisa. Jadi akhirnya saya bikin kartu nama, saya bagiin aja gitu. Ya, terus kebetulan saya dapat saya tuangkan ini ke produk. Jadi pas produk itu akhirnya saya dapat juara Pangan Award namanya. Pangan Award, terus hadiahnya ke Jeddah. Saya ke Jeddah lah untuk 2 orang ke sana. Terus kemudian udah di sana ditawarin bikin pabrik lagi di sana. Masya Allah, sama konjeng-konjengnya tuh saya diculik sama orang Arabnya. Jadi sebetulnya kayak tadi Ibu merasa bahwa kelemahan Ibu di komunikasi, ya. Pada akhirnya Ibu terus mengupgrade diri Ibu. Betul. Ya kan seperti ini kan kita bisa melihat ya bagaimana Ibu begitu renyahnya, menyenangkannya gitu kan. Nggak kebayang saya dulu ternyata Ibu tuh pendiam. Saya pikir emang gerecek tika pungkur. Jadi memang komunikasi itu salah satu kunci ya di dalam bagaimana kita bisa mempromosikan produk kita, bisa mencerminkan ya jadi produk ada kita. Sistem-sistem kayak penjualan itu ada cold selling namanya. Cold selling itu orang yang belum mengenal produk kita, gimana caranya bisa mengenal. Nah, itulah dengan terus dengan ada endorsement. Endorsement itu dengan pakai apa kayak ada artisnya gitu. Itu juga Ibu melakukan itu. Tapi kan saya nggak ada dana. Jadi saya, tapi seorang pengusaha itu tidak boleh bilang tidak punya uang gitu. Jadi saya ya udah mohon aja sama Allah. Tahu-taunya pas saya pameran ada ibu-ibu cuman nyicipin balik lagi. Tahu-taunya dia nanya, berapa karyawannya Ibu Ina, katanya. Ina berapa karyawannya? Saya yang sangka ini pegawai, karena kan saya yang beres-beres, yang jaga, yang segala macam gitu, karena belum punya pegawai yang banyak. Jadi gitu. Sebetulnya terus akhirnya dia ngasih modal. Padahal nggak kenal, 50 juta. Waktu itu kan dulu gede juga ya Bu. Lagi moneter. Tahun 98 dia ngasih 50 juta, bayangin. Jadi kalau dari cerita Ibu dengan keterbatasan Ibu permodalan, link waktu masih terbatas, ya itu tadi ya mungkin karena Ina itu di awal ingat sama Allah, Allah ya. Terus niat, terus beramal. Jadi itu aja. Itu merupakan satu kesatuan yang pada akhirnya entah dari mana gitu akan ada pertolongan bagi kita ya Bu ya. Masya Allah. Harus kita memikirkan bagaimana kedepannya anak-anak kita, maksudnya kan yang kerja itu kan anak lah ya, bagian dari anak-anak kita juga. Nah yang kerja juga bagaimana pendidikan anak-anaknya, pendidikan itunya, kesejahteraannya, terus bagaimana dia harus jangan kayak gini aja, harus lebih baik lagi. Berarti sebetulnya akhirnya mereka saya sekolahin. Loyal dong sampai sekarang udah ada yang sampai 30 tahun juga. 28. Oh 28 tahun. Oh iya ya, seumur kue inilah. Iya. Masya Allah. Jadi loyalitas juga terjaga. Asal jus koki. Kalau disingkat ada lagi. Apa lagi Bu? Jus koki ini apa? Asal dia itu bekerja sama saya jujur.
Jus itu jujur. J-nya. Ya kalau dia udah jujur, kalau dia nggak jujur berarti saya tinggal suruh aja dianya bikin pengunduran diri gitu aja. Jadi pertama jujur. U-nya harus ulet. Ya, bekerja apa terus kan kita ada rewardnya juga. Misalnya dia rajin sholatnya ada penambahan uang untuk sholat, terus kalau dia jujur ada penambahan uang kejujuran dianya, terus dia kreatif, ada kreatifnya kita kasih lagi. Itu ibu sendiri itu yang turun melihat bagaimana kinerja. Iya dulu awalnya karena terbatas, sekarang kan udah sistem ya. Sudah sistem terbentuk, jadi ibu ada karyawan, ada manajer. Udah ada CCTV. Kalau dulu belum, terus sekarang udah anak. Semua udah generasi kedua, anak-anak saya, tapi baru anak-anak tuh turun terjun baru 4 tahun lah kali. Ya, kalau dulunya saya 24 tahun itu terus. Satu lagi S-nya sama suami. Jus S-nya sabar. Harus sabar gitu ya, Nang. Jadi salah Bu kalau dibilang sabar mah ada batasnya, enggak ya? Enggak ada. Harus jangan gitu ya. Kesabaran Allah lah ya. Mohon. Jadi kesabaran yang jangan sampai kita sabar tapi ngedumel gitu. Teman tuh sabar tapi kukulutus gitu. Jus koki komunikatif. Habluminallah, habluminanas. Pokoknya harus optimis. Pede aja. Bikin kue dari tahu, dari tempe, dari pete. Jadi ibu juga membebaskan semua karyawan, staf untuk ayo inovasi. Iya, gitu. sok punya inovasi, Bu, tipe ieu Bu, pan ieu mah ieu misalnya bikin kue tipe ieu. Kerjasama dengan MUI, jadi namanya Mui Cake gitu. Naon gitu. Kerjasama gitu. dengan Cimori kayak ini. Ini Cimori apa? Bikin kue Cimori. Kerjasama dengan Pemda nanti apa kira-kira? Boleh nanti saya bikin. Naon gitu ya. Kue peda. Karena ada Pemdanya. Itu mah kesenangan. Terus kok kayak optimis, kayaknya komitmennya apa? Kalau saya komitmen di sini jangan marah lah. Gimana sih caranya kita menahan amarah? Karena kalau seorang pengusaha sudah marah, sebelah kita tuh setan. Kalau udah setan sebelah kita berdoa seteker kebek gitu mual dikabul sama Allah gitu. Jadi yang terakhir adalah I-nya ikhlas. Itu gimana kita harus ikhlas kerja. Mau semua usaha-usaha yang sudah ditempuh ya kita balikin, kita pasrah kepada Allah, hasilnya ikhlas ya. Gitu. Oke, dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran yang berharga ya bagi para pengusaha muda ya. Jadi harus mandiri ya. Jangan minta terus ke pemerintah atau gimana, mandiri aja. Tidak ada sesuatu yang tiba-tiba brek langsung kita nikmati hasilnya sukses, semua butuh proses ya. Ibu Ina hatur nuhun. Hatur nuhun atas waktosna. Tambah majeng deui sagala rupina kapayuna. Nanti kita tunggu kolaborasinya dengan pemerintah daerah Kabupaten Bandung di dalam rangka untuk nantinya bagaimana pemberdayaan masyarakat ya Bu ya. Insya Ini Allah. inspirasi sekali bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu di episode Cermin, cerita menginspirasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.